Malam itu Surabaya diselimuti kabut tebal. Di kawasan Pelabuhan Kalimas, puluhan polisi sibuk memasang garis pembatas. Lampu biru berputar di antara hujan gerimis yang turun pelan. Puluhan jasad ditemukan dalam keadaan misterius. Tak ada tanda perkelahian, tak ada saksi yang melihat apapun. Semuanya diam, seakan waktu berhenti tepat di tempat kejadian itu. Dari balik kerumunan, seorang jurnalis muda bernama Raka berdiri dengan wajah tegang. Kamera di tangannya bergetar saat ia menatap barisan kain putih yang berjejer di bawah cahaya lampu jalan. Di antara suara polisi dan deru hujan, hatinya berbisik. Ini bukan kejadian biasa. Beberapa petugas senior bahkan mengenali nama-nama korban itu. Mereka adalah preman lama yang pernah menguasai pelabuhan bertahun-tahun lalu. Dan saat Raka menggali arsip lama, satu fakta mencuat dari masa silam. Puluhan tahun yang lalu, kelompok ini pernah membakar rumah sebuah keluarga hingga hangus tak bersisa. Kini, misteri itu seolah hidup kembali. Bahkan ini sekadar kebetulan atau balasan dari dosa masa lalu yang mulai menagih janji. Siapa sebenarnya yang membalas dendam di balik bayang gelap kota Surabaya? Tak ada yang tahu. Tapi malam itu, semuanya baru saja dimulai. Sebelum mulai ceritanya, coba tuliskan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan sebagai kamu yang sudah like dan subscribe, saya doakan dimudahkan selalu hidupnya, dimudahkan selalu rezekinya, dikabulkan semua hajatnya. Amin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Hujan turun tanpa henti membasahi kota Surabaya malam itu. Jalanan basah, lampu jalan memantulkan cahaya kuning redup di atas genangan air. Angin malam berhembus membawa aroma tanah dan rasa dingin yang menembus tulang. Di balik hiruk-pikuk kota besar ini, ada sisi lain yang tak tersentuh cahaya, tempat di mana kegelapan justru menjadi penguasa. Di kawasan Pelabuhan Tua, beberapa pria berwajah keras sedang duduk di warung kopi sederhana. Tawa mereka keras, tapi ada nada sombong di baliknya. Mereka adalah kelompok yang dikenal di kalangan warga sekitar, orang-orang yang menguasai wilayah dengan ketakutan. Namun malam itu entah mengapa, suasana terasa berbeda. Seekor anjing liar menggonggong ke arah gang gelap, dan udara seolah berhenti berhembus. Salah satu dari mereka menoleh. "Hei, kenapa anjing itu ribut terus?" katanya setengah kesal. Namun tak ada yang menjawab. Mereka hanya saling berpandangan. Beberapa detik kemudian, lampu di warung itu berkedip pelan, lalu padam. Suasana mendadak gelap. Hanya suara hujan dan langkah kaki yang samar terdengar dari kejauhan. Langkah itu pelan, tapi berat. Seolah seseorang berjalan dengan tujuan yang pasti. Lalu tiba-tiba suara kayu jatuh terdengar keras dari arah gang. Salah satu dari mereka bangkit dan menyalakan senter. Cahayanya menyorot ke arah gelap, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya dinding basah dan air menetes dari atap seng. Ketika mereka kembali duduk, seorang dari mereka melihat sesuatu di dinding. Sebuah tanda, seperti huruf S yang terbakar samar di permukaan tembok. Asapnya masih mengepul. Semua terdiam. Tak ada yang berani bicara. Hujan semakin deras. Angin menghempas tirai plastik warung, membuatnya berkibar kuat. Salah satu pria berlari keluar, mencoba melihat siapa yang bermain-main dengan mereka malam itu. Namun gang di seberang warung tampak kosong, hanya gelap dan dingin. Beberapa jam kemudian warga menemukan warung itu dalam keadaan sepi. Meja terbalik, gelas pecah berserakan, dan hanya ada sisa aroma kayu terbakar yang samar. Di dinding, tanda S masih tampak jelas kini sudah menghitam. Berita itu menyebar cepat ke seluruh penjuru kota. 5 orang yang dikenal sebagai penguasa pelabuhan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tidak ada suara perkelahian, tidak ada laporan apapun. Hanya misteri yang menggantung di udara. Sejak malam itu, warga mulai bicara tentang sosok yang disebut sebagai bayangan. Sosok yang muncul ketika malam menelan kota. Sosok yang datang tanpa suara, lalu menghilang bersama angin. Tak ada yang tahu siapa dia. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Yang pasti setelah malam itu tak seorang pun berani duduk di warung pelabuhan selepas maghrib. Karena bagi mereka, tanda S di dinding adalah peringatan bahwa sesuatu telah terbangun dari diamnya. Sesuatu yang datang bukan untuk mencari masalah, tapi untuk menuntut balasan atas dosa masa lalu. Dan Surabaya pun mulai berbisik tentang malam yang berubah menjadi kutukan. Beberapa hari setelah kejadian di pelabuhan, suasana Surabaya mulai berubah. Jalanan yang dulu ramai hingga larut malam kini terasa lebih sunyi. Warung-warung tutup lebih cepat, dan para sopir truk enggan melintasi kawasan timur kota. Kabar tentang 5 orang yang menghilang begitu saja menyebar cepat dari mulut ke mulut. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi, tapi semua sepakat sesuatu yang aneh sedang berlangsung.
Di Terminal Joyoboyo, tempat para sopir dan pedagang sering berkumpul, percakapan malam itu hanya berkisar pada satu hal, tentang tanda es di dinding. Katanya tanda itu muncul setelah hujan, seperti dibakar tapi tidak ada api. Mungkin orang yang iseng. Iseng? Kalau iseng kenapa bisa 5 orang hilang? Tidak ada yang berani melanjutkan. Hanya suara angin malam yang menelusup di antara bangku terminal yang mulai sepi. Polisi mencoba menenangkan warga. Mereka mengatakan kasus itu masih diselidiki. Namun di balik seragam dan wajah tegas, mereka pun tak bisa menyembunyikan rasa takut. Salah satu petugas yang turun langsung ke lokasi mengaku melihat bayangan besar melintas di atap bangunan sebelum menghilang ke arah pelabuhan. Tidak sempat difoto, tidak sempat dikejar. Hanya kilatan merah yang samar di tengah hujan. Sementara itu di kawasan Pasar Pabean sekelompok preman lain terlihat gelisah. Mereka dikenal sebagai penguasa pasar, memungut uang dari para pedagang kecil setiap pagi. Tapi sejak kabar itu muncul, satu persatu anggota mereka berhenti datang. Ada yang mengaku sakit, ada yang memilih kabur ke luar kota. Pemimpinnya seorang pria bertubuh besar bernama Rudy, berusaha menenangkan anak buahnya. Kita ini bukan anak kecil, jangan takut sama cerita kosong. Namun suaranya terdengar seperti menipu diri sendiri, karena malam sebelumnya, ia sendiri mendengar suara langkah di belakang rumahnya. Ketika ia menoleh tidak ada siapapun, hanya angin yang menggoyangkan pintu besi. Di sisi lain kota, di sebuah kos tua dekat kampus, seorang jurnalis muda bernama Raka mulai mengumpulkan berita tentang peristiwa ini. Ia tertarik bukan karena sensasi, tetapi karena rasa ingin tahu yang tak bisa ia bendung. Ia membaca semua laporan lama, berita yang tak sempat naik cetak dan mulai menemukan pola aneh. Semua korban yang hilang ternyata memiliki catatan kelam yang sama. Mereka pernah terlibat dalam kasus kekerasan beberapa tahun lalu. Kasus yang tak pernah tersentuh hukum. Raka menyadari, mungkin ini bukan sekadar misteri. Mungkin ini adalah bentuk lain dari keadilan yang tidak tercatat dalam laporan polisi. Namun siapa yang bisa melakukan semua ini dengan begitu rapi, tanpa suara, tanpa jejak? Malam itu Raka duduk di depan jendela kamarnya yang terbuka. Hujan turun pelan, menetes di pinggiran atap seng. Dari kejauhan ia melihat langit Surabaya diselimuti kabut. Lampu-lampu kota tampak berpendar seperti bintang yang redup. Lalu tanpa ia sadari, di kejauhan terlihat satu kilatan merah yang menembus kabut. Seperti nyala api kecil yang menari di atap bangunan tua. Raka tertegun. Tak tahu Raka tapi hatinya bergetar. Ia merasa baru saja melihat sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Sebuah tanda, mungkin peringatan. Tapi malam itu ia tidak menutup jendela. Ia hanya menatap nyala merah itu sampai padam, lalu berbisik pelan. Kalau ini memang tentang keadilan, maka aku harus tahu siapa sebenarnya bayangan itu. Dan dari balik gelap, seolah angin menjawab, terdengar desiran lembut. Seakan kota ini sedang bernafas dalam ketakutan yang hidup. Pagi itu Surabaya diguyur hujan ringan. Langit tampak kelabu, seolah kota sedang berduka dalam diam. Raka berjalan menyusuri kawasan pelabuhan, tempat pertama kali kejadian misterius itu terjadi. Udara terasa lembab, bau garam laut bercampur dengan aroma kayu basah. Langkahnya berhenti di depan bangunan tua yang sebagian temboknya sudah mengelupas. Di dinding sebelah kanan, masih tampak samar tanda berbentuk huruf S, meski kini sudah tertutup jelaga dan lumut. Ia mengeluarkan kamera dari tasnya, lalu memotret tanda itu beberapa kali. Dari dekat, bekasnya bukan seperti goresan, tapi seperti luka bakar halus. Bagian tengahnya hitam, sementara pinggirannya masih tampak kemerahan, seolah baru terbakar semalam. Raka mengusapnya perlahan, dan tiba-tiba rasa hangat terasa di ujung jarinya. Ia terdiam. Bekas itu bukan arang. Ia masih menyimpan panas. Beberapa warga sekitar mendekat menatap dari jauh. Ada berkeri terbawa tapi penuh saya ingin tahu. Mas jangan lama-lama di situ, bisik seorang lelaki tua yang berdiri di ujung gang. Kenapa Pak? Tanya Raka. Lelaki itu menggeleng pelan. Tempat itu seperti dijaga sesuatu. Setiap malam ada suara langkah tapi tak pernah ada orang. Raka menatap kembali ke arah dinding itu. Angin berhembus lembut, membuat debu berjatuhan dari atap seng. Suasana mendadak sunyi. Bahkan suara burung camar pun lenyap. Di kejauhan, denting rantai terdengar lirih, entah dari mana asalnya. Sore menjelang malam, Raka memutuskan untuk kembali ke tempat itu sendirian. Ia membawa kamera dan alat perekam suara. Langit mulai gelap dan lampu jalan memantulkan warna oranye di jalan yang basah. Ia duduk di kursi kayu depan warung yang sudah lama tutup. Tak ada siapapun, hanya deru ombak yang terdengar samar.
Beberapa menit berlalu tanpa kejadian, hingga tiba-tiba alat perekamnya menangkap bunyi langkah. Pelan tapi jelas, Raka menegakkan tubuhnya, menatap ke arah gang kecil di samping bangunan. Langkah itu semakin dekat tapi tak ada bayangan manusia di sana. Hanya udara yang bergerak seperti disapu sesuatu yang tak terlihat. Lalu terdengar suara besi bergemerincing, diikuti bisikan lembut, nyaris seperti doa. Raka merinding. Ia menyalakan senter, menyorot ke arah suara itu. Tak bisa ada apa-apa, hanya udara kosong. Tapi di tanah, tepat di bawah tanda es yang terbakar, kini muncul sesuatu. Sebuah potongan kain hitam basah oleh air hujan. Ketika Raka mengangkatnya, ia melihat ada tulisan kecil di ujungnya. Tulisan itu berbunyi, "Surabaya harus bersih." Detak jantung Raka semakin cepat. Kata-kata itu bukan sekadar pesan. Ia merasa seperti sedang membaca peringatan. Di saat yang sama, lampu jalan di belakangnya padam tiba-tiba. Sekeliling menjadi gelap, angin bertiup kuat, membuat pintu-pintu tua berderit. Raka berbalik mencoba mencari arah suara, namun hanya melihat kilatan merah di kejauhan, lalu lenyap secepat datangnya. Ia berdiri terpaku, tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena rasa yakin yang perlahan tumbuh di benaknya. Sosok yang disebut sebagai bayangan itu bukan sekadar cerita. Ia nyata dan sedang berjalan di kota ini. Malam itu ketika Raka kembali ke kamarnya, hujan turun lebih deras. Ia membuka laptop, menuliskan kalimat pertama di artikelnya. Tandas di tembok tua bukan sekadar simbol. Ia adalah pesan bahwa keadilan sedang berjalan tanpa suara. Dan saat ia menutup layar, kilatan merah kecil tampak memantul di jendela kamarnya, seolah seseorang sedang mengawasinya dari luar. Malam berikutnya, Raka tak bisa tidur. Pikiran tentang tanda es dan potongan kain hitam terus menghantui pikirannya. Hujan kembali turun, membuat suasana malam semakin muram. Ia menatap keluar jendela, memperhatikan atap-atap basah yang memantulkan cahaya lampu jalan. Dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Ia memutuskan keluar. Dengan jas hujan tipis dan senter kecil, Raka berjalan menuju arah utara kota, ke kawasan pergudangan tua yang sudah lama terbengkalai. Menurut informasi dari seorang sopir pelabuhan, beberapa orang sering mendengar suara besi jatuh dan bayangan bergerak di area itu. Mereka bahkan bersumpah melihat cahaya merah menari di atas atap setiap tengah malam. Langkah Raka menembus genangan air di jalan berbatu. Udara lembab, bau karat dan garam laut begitu kental. Di kejauhan gedung-gedung tua berdiri seperti raksasa yang diam, hitam dan basah oleh hujan. Ia berhenti di depan salah satu bangunan yang paling besar. Pintunya terbuka sedikit, berderit setiap kali angin berhembus. Raka menyorot senter ke dalam. Tumpukan peti kayu, tali kapal, dan rantai karat berserakan. Ia masuk perlahan, mendengar gemuruh laut dari luar. Namun ketika ia melangkah lebih dalam, tiba-tiba terdengar bunyi berat di atasnya. Seperti seseorang sedang berjalan di atap. Ia mematikan senternya, menatap ke atas. Suara langkah itu berhenti, lalu berpindah ke sisi lain. Setiap langkah terdengar pelan tapi pasti, seperti seseorang yang sedang mengamati dari ketinggian. Hujan menetes dari sela atap menimbulkan suara yang membuat suasana semakin tegang. Raka mengambil kamera, mengarahkannya ke langit-langit. Ia menahan napas. Beberapa detik kemudian kilatan merah muncul sekilas di antara celah atap. Cepat sekali, tapi cukup untuk membuat dadanya bergetar. Ia menekan tombol perekam. "Siapapun kau, aku hanya ingin tahu. Kenapa semua ini terjadi?" Gumamnya pelan, tak ada jawaban. Namun tiba-tiba, dari arah kiri seberkas cahaya merah menyorot lantai. Cahaya itu membentuk bayangan seseorang yang berdiri di atas atap, tegap dan tak bergerak. Raka mundur setapak, berusaha melihat lebih jelas. Tapi saat ia menatap ke atas, sosok itu sudah tidak ada. Hanya suara angin yang kembali mendominasi. Ia melangkah cepat keluar dari gudang, namun di dinding luar, tepat di bawah jendela pecah, ia melihat sesuatu yang baru. Sebuah simbol es kembali muncul, masih hangat, dengan kilau merah di pinggirnya. Di bawah simbol itu, ada coretan kecil yang tertulis dengan tinta hitam, yang menanam ketakutan akan menuai gelap. Raka menatap tulisan itu lama. Hujan menetes di wajahnya, tapi ia tak bergerak. Ia mulai memahami semua tanda ini bukan kebetulan. Seseorang sedang menyampaikan pesan, bukan hanya kepada para preman, tapi kepada seluruh kota. Di sisi lain kota, sementara Raka berlari kembali ke penginapannya, sebuah peristiwa lain terjadi. Di daerah Pasar Lama, warga terbangun karena suara keras seperti besi jatuh. Ketika mereka keluar, mereka menemukan dinding ruko terbakar sebagian, dengan tanda es yang sama di tengahnya. Namun kali ini,
Tanda itu dikelilingi lingkaran cahaya merah yang samar, seolah api itu hidup. Warga berlari ketakutan, tapi seorang penjaga malam bersumpah melihat sesosok pria berdiri di atap ruko sebelum api itu padam. Sosok itu mengenakan jaket kulit hitam, wajahnya tak terlihat, dan di tangannya ada sesuatu yang berkilau merah seperti bara. Malam itu Surabaya kembali berguncang dalam bisikan. Bayangan itu telah muncul lagi. Dan kini ia bergerak semakin berani, seolah menandakan bahwa perjalanan keadilannya baru saja dimulai. Hari demi hari berlalu, namun Surabaya belum juga tenang. Suasana kota berubah drastis. Pedagang pasar menutup lapak lebih awal. Sopir-sopir angkot saling berhenti di tengah jalan hanya untuk memastikan mereka tak sendirian. Anak-anak kecil yang dulu bermain di lorong, kini lebih banyak berdiam di rumah. Ada sesuatu di udara, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi dirasakan semua orang. Rasa takut. Di pos ronda para warga berkumpul membicarakan peristiwa aneh yang terus terjadi. Tidak ada yang berani menyebutnya dengan suara keras, tapi semua tahu. Setiap kali tanda S muncul di dinding, pasti ada seseorang yang menghilang tanpa jejak. Tak ada darah, tak ada saksi, hanya sepi dan bau asap yang samar di udara. Beberapa malam terakhir, warga di kawasan Kertajaya bersaksi melihat sosok tinggi berpakaian hitam berdiri di atap rumah kosong. Tubuhnya tak bergerak, hanya menatap ke arah jalan. Ketika mereka berani menengok lagi, sosok itu sudah menghilang, menyisakan hembusan angin dingin yang menusuk kulit. Beberapa orang menyebutnya bayangan pembawa keadilan. Namun sebagian lain, dengan nada takut, menyebutnya azab bagi orang yang hidup dengan cara kotor. Di sisi lain kota, Raka terus melanjutkan pencariannya. Ia membaca ulang catatan polisi lama, mencoba mencari pola di antara kasus-kasus yang dulu terlupakan. Ia menemukan satu fakta mencolok. Semua orang yang menjadi korban memiliki masa lalu kelam yang sama. Mereka adalah bagian dari kelompok besar yang pernah menguasai Surabaya Timur beberapa tahun lalu. Dan semua terlibat dalam insiden pembakaran sebuah rumah pengajian di pinggiran kota. Raka menatap layar komputernya lama. Ia membaca berita lama itu dengan hati yang berat. Dalam laporan disebutkan seorang ustaz muda meninggal dalam kebakaran itu bersama 2 muridnya. Namun anehnya satu murid lainnya dinyatakan hilang dan tidak pernah ditemukan. Nama murid itu adalah Satria. Raka terpaku pada nama itu. Ada sesuatu dalam benaknya yang mengatakan semua ini tidak mungkin kebetulan. Ia membuka dokumen foto lama, memperhatikan wajah Satria yang tampak masih remaja, mengenakan seragam sederhana. Tatapan matanya tajam namun tenang, seolah menyimpan sesuatu di balik kesunyian itu. Malam itu, ketika ia mencoba menulis kembali hasil penelitiannya, suara petir menggema. Lampu kamarnya padam sesaat, lalu menyala kembali. Namun kali ini ada sesuatu yang berubah. Di jendela kamarnya embun membentuk pola aneh. Bentuknya menyerupai huruf S. Raka mendekat perlahan, merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menyeka embun itu dengan tangan, tapi tak juga hilang. Justru garisnya semakin jelas, seolah dilukis dari luar oleh tangan tak terlihat. Di saat yang sama, suara lirih seperti bisikan menembus suara hujan. Surabaya harus bersih. Raka melangkah mundur menatap jendela dengan napas tertahan. Ia tahu suara itu bukan halusinasi. Ada yang mencoba menyampaikan pesan langsung padanya. Mungkin seseorang ingin ia berhenti mencari, atau sebaliknya, seseorang ingin ia menemukan kebenaran yang sebenarnya. Pagi harinya, berita di radio lokal kembali mengguncang kota. 8 orang ditemukan pingsan di area pasar lama, tanpa luka sedikit pun, hanya wajah mereka pucat seolah kehilangan tenaga. Di dinding pasar, tanda S kembali muncul, kali ini berwarna merah terang seperti darah yang baru mengering. Namun yang membuat warga semakin ketakutan, di bawah tanda itu ada kalimat yang berbeda dari sebelumnya. Kalimat itu berbunyi, yang bersalah akan diam, yang jujur akan berdiri. Suara itu menggema di kepala Raka saat ia mendengarnya. Ia mulai merasa, bayangan yang selama ini dibicarakan orang bukan sekadar kisah mistis. Bayangan itu nyata, bergerak di tengah mereka, dan mungkin kini sedang mengamati siapa yang masih layak disebut manusia jujur di kota ini. Langit malam di Surabaya kembali diselimuti awan tebal. Suara guntur menggema dari kejauhan, dan kilat sesekali memantulkan bayangan bangunan tua di sepanjang jalan pelabuhan. Raka berjalan cepat menembus hujan, menuju tempat yang disebut warga sebagai Gudang Barat. Tempat itu dikenal sebagai sarang kelompok preman besar, yang dulu menguasai wilayah timur kota. Namun sejak kemunculan tanda S, tempat itu berubah menjadi kosong dan sunyi. Ketika Raka tiba di depan pintu besi yang berkarat,
Udara di sekitarnya terasa berat, seolah hujan membawa aroma besi panas dan asap kayu terbakar. Ia mendorong pintu perlahan, suara deritnya menggema panjang. Di dalam, ruangan luas itu dipenuhi peti tua, rantai besi, dan sisa-sisa ban terbakar. Tapi ada sesuatu yang menarik perhatiannya di tengah ruangan. Sebuah tanda es terbentuk jelas di lantai beton, membara pelan seperti bara yang belum padam. Raka menunduk, memperhatikan tanda itu. Di sekitarnya abu hitam tersebar seperti bekas api besar. Ia memotret, tapi kilatan cahaya kamera membuat bara itu menyala sedikit lebih terang. Hatinya berdegup kencang. Ia merasa tempat ini pernah menyaksikan sesuatu yang lebih dari sekadar kebakaran. Saat ia melangkah ke arah dinding belakang, pandangannya tertuju pada sebuah papan kayu besar. Ada tulisan samar di sana, seperti catatan lama. Tulisan itu hampir tak terbaca, tapi satu kalimat tertinggal jelas di antara serpihan abu. "Jangan padamkan api ini sebelum kota ini bersih." Raka terdiam lama. Kata-kata itu menggema di pikirannya, menguatkan keyakinan bahwa semua kejadian ini bukan perbuatan acak. Ada seseorang di luar sana yang membawa misi. Mungkin dendam, tapi juga mungkin penebusan. Dan siapapun dia, ia sudah memulai sesuatu yang tak bisa dihentikan lagi. Tiba-tiba suara keras terdengar dari atap, seperti seseorang berlari cepat melewati seng basah. Raka menengadah, menyorot senter ke atas. Hujan menetes deras dari lubang-lubang kecil di atap, dan di sela kilat, sekilas ia melihat bayangan seseorang berdiri tegak di pinggir gedung. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatap ke arah Raka. "Siapa kau?" teriak Raka pelan, suaranya nyaris tak terdengar di antara hujan. Bayangan itu diam beberapa saat, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan cipratan air di atap yang masih bergetar. Ketika Raka berlari keluar, ia melihat sesuatu di jalanan depan gudang. Sebuah kain panjang tergeletak di tanah, hitam basah oleh hujan, dengan ujung berwarna merah seperti terbakar. Ia memungutnya, dan di sisi kain itu tertulis satu kalimat lagi. "Yang menyalakan api harus menanggung panasnya." Raka menggenggam kain itu erat. Ia mulai mengerti maknanya. Sosok misterius ini bukan hanya mencari keadilan untuk masa lalu, tapi juga memberi peringatan bagi siapapun yang menutup mata terhadap kebenaran. Saat ia menatap ke arah laut, petir menyambar di kejauhan, memperlihatkan siluet seseorang berdiri di dermaga. Jaket hitam, kepala tertunduk, dan di tangannya terlihat bara merah yang perlahan padam bersama hujan. Dalam hati Raka bergetar. Ia tahu malam itu adalah awal dari babak baru. Bayangan itu bukan lagi sekadar kisah, melainkan kenyataan yang kini menuntut kota ini untuk berubah. Dan api yang menyala di setiap dinding Surabaya bukanlah api kebencian, melainkan nyala keadilan yang belum menemukan batasnya. Pagi itu Surabaya mulai bangkit dari sisa hujan semalam. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu kendaraan yang lalu lalang, namun suasana kota terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang menekan udara. Warga masih membicarakan kejadian-kejadian aneh itu. 30 preman yang ditemukan tewas tanpa tanda luka, hanya meninggalkan bekas bakaran berbentuk huruf S. Raka duduk di depan meja kerjanya, menatap tumpukan berkas hasil penyelidikannya. Di layar laptopnya, foto-foto lokasi kejadian terpampang jelas. Semua menunjukkan pola yang sama. Setiap tempat yang menjadi lokasi ditemukan jasad, dulunya adalah tempat terjadinya tindak kekerasan yang tak pernah terselesaikan. Dia menghela napas panjang. "Semua ini bukan kebetulan," gumamnya pelan. Ketukan pintu memecah keheningan. Seorang pria paruh baya masuk, mengenakan kemeja putih dan jaket coklat tua. Ia memperkenalkan diri sebagai Hasan, pensiunan anggota kepolisian yang dulu pernah menangani kasus serupa. Wajahnya tampak lelah namun matanya masih tajam. "Aku dengar kau menyelidiki tentang huruf S itu," ucap Hasan, duduk di kursi depan Raka. "Ya, semua korban preman, tapi anehnya, tidak ada satupun saksi yang melihat kejadian secara langsung," jawab Raka. Hasan menatap jauh keluar jendela. Tanda S itu sudah pernah muncul 20 tahun lalu, tepatnya saat seorang anak kecil kehilangan seluruh keluarganya karena ulah sekelompok preman pelabuhan. Tak ada yang menolongnya. Semua diam, Raka terdiam. "Anak itu siapa?" Hasan mengeluarkan map lusuh dari dalam tasnya, meletakkannya di meja. Di dalamnya terdapat foto seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun. Wajahnya kotor dan matanya penuh kebencian. Namanya Surya. Setelah kejadian itu dia menghilang. Dan setiap kali kota ini kembali dipenuhi oleh kekerasan, tanda itu muncul lagi. Raka menatap foto itu lama. "Jadi kau pikir anak itu sudah dewasa dan kembali?"
Hasan mengangguk pelan, bukan sekadar kembali. Ia mungkin menyalakan lagi api yang dulu padam. Suasana ruangan mendadak hening. Hanya terdengar suara detak jam dinding yang pelan namun menusuk telinga. Raka membuka berkas lain, memperhatikan pola waktu kejadian. Setiap korban tewas pada malam yang sama dengan tanggal kematian keluarga Surya, hanya berbeda tahun. Semua ini direncanakan jauh sebelumnya, bisiknya. Hasan menatap Raka serius. Dan jika benar dia yang melakukannya, maka ini belum berakhir. Akan ada lagi sampai seseorang menghentikannya. Raka menatap foto terakhir, wajah Surya dewasa, hasil rekonstruksi digital. Tatapan matanya dingin, seperti seseorang yang menanggung luka terlalu lama. Tapi bagaimana menghentikan seseorang yang percaya bahwa dia sedang menegakkan keadilan? Hasan berdiri, merapikan jaketnya. Kau tidak bisa memadamkan api dengan api, nah. Kadang, satu-satunya cara adalah membuatnya kehilangan bahan bakar. Saat Hasan keluar dari ruangan, Raka menatap layar komputer yang kini menampilkan peta Surabaya. Ada satu titik merah yang baru muncul, daerah Kalimas, dekat pelabuhan lama. Raka langsung mengambil kameranya, memasukkan berkas ke dalam tas, dan bergegas keluar. Ia tak tahu bahwa malam nanti di pelabuhan tua itu sejarah akan kembali terulang. Namun kali ini bukan hanya api yang akan menyala, tapi kebenaran yang selama ini dikubur perlahan akan bangkit kembali. Dan di antara gelapnya langit malam Surabaya, satu bayangan akan muncul. Bayangan dari masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi. Malam turun dengan cepat di kawasan Kalimas. Kabut tipis merayap dari arah laut, menyelimuti pelabuhan tua yang sudah lama tak digunakan. Tiang-tiang besi berkarat menjulang seperti penjaga yang menatap diam ke arah ombak. Angin asin berhembus membawa aroma laut yang bercampur debu besi. Raka berdiri di ujung dermaga, menatap bangunan tua di seberang. Dindingnya berlumut, jendela pecah di beberapa sisi. Di dalamnya samar terlihat nyala cahaya kecil, seperti lentera tua yang bergoyang di terpa angin. Ia memegang kameranya erat, menyalakan perekam suara di ponsel, lalu melangkah perlahan menyeberang. Suara langkahnya bergema di atas papan kayu yang lapuk. Setiap derit seakan memanggil sesuatu yang tersembunyi di dalam kegelapan. Ketika ia sampai di depan pintu besar bangunan itu, suara seperti rantai bergesekan terdengar dari dalam. Raka mendorong pintu perlahan. Cahaya lentera langsung menyilaukan matanya sejenak. Di tengah ruangan terdapat beberapa foto tua yang digantung pada tali, berderet seperti tirai. Semua foto memperlihatkan wajah-wajah preman yang kini telah tewas, dengan huruf S dibakar di pojoknya. Langkah Raka berhenti. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Surya, gumamnya lirih. Suara berat tiba-tiba terdengar dari balik bayangan. Aku sudah menunggumu, Raka. Raka menoleh cepat. Dari balik tiang besi, muncul sosok pria berjaket hitam. Wajahnya separuh tertutup topeng kain, tapi mata itu sama persis seperti foto anak kecil yang ditunjukkan Hasan. Dingin, tapi menyimpan luka yang dalam. Kau, Surya? Tanya Raka. Pria itu tak langsung menjawab. Ia berjalan mendekat, suaranya tenang namun berat. Dulu, tempat ini adalah rumah bagi orang-orang yang mengambil segalanya dariku. Mereka menertawakan jeritan ibuku, memukul ayahku hingga tak bernyawa. Semua orang hanya diam, termasuk para penegak hukum yang seharusnya melindungi. Ia berhenti, menatap lentera yang mulai redup. Aku bersumpah waktu itu, jika dunia ini tak menegakkan keadilan, maka aku akan melakukannya sendiri. Raka melangkah pelan mendekat. Tapi apa yang kau lakukan sekarang bukan keadilan, Surya. Itu balas dendam. Surya menatap tajam. Keadilan bagimu mungkin berbeda. Tapi bagi mereka yang kehilangan segalanya, keadilan hanyalah cara untuk membuat dunia ini merasakan sakit yang sama. Suara ombak pecah keras di kejauhan. Lentera bergoyang makin cepat. Bayang-bayang keduanya menari di dinding. Semua orang itu, mereka bukan korban. Mereka bagian dari sistem yang membuat kota ini busuk. Aku hanya membakar akar yang sudah membusuk, lanjut Surya. Raka mencoba mendekat sedikit lagi. Tapi dengan cara seperti ini, kau tak akan membawa kedamaian. Kau hanya menyalakan api baru. Surya diam sejenak, lalu menatap Raka dengan mata yang bergetar. Mungkin api itu memang harus terus menyala, sampai semua orang mengerti arti kehilangan. Di saat itu, suara langkah kaki dari luar terdengar semakin dekat. Beberapa orang berpakaian gelap dengan senter menyorot dari arah dermaga. Polisi. Raka tahu Hasan pasti mengikutinya dari jauh. Surya, dengar aku, kata Raka cepat. Mereka akan datang ke sini.
Jangan buat semuanya berakhir di tempat ini. Surya menatapnya lama, kemudian perlahan membuka kain penutup wajahnya. Luka lama tampak jelas di pipinya, bekas masa lalu yang tak pernah sembuh. Aku sudah berakhir sejak malam itu, Raka, ujarnya tenang. Yang tersisa hanyalah bayangan, tiba-tiba lentera padam, suasana gelap gulita. Hanya terdengar suara pintu terbuka keras dan suara tembakan peringatan dari luar. Raka berlari mencari arah suara Surya. Tapi yang ia temukan hanyalah bekas api kecil di lantai. Membentuk huruf S yang membara sebentar lalu padam ditelan angin laut. Dan di tengah kabut pelabuhan tua itu, suara ombak seakan berbisik bahwa keadilan mungkin telah datang tapi kedamaian belum tentu menyusul. Hujan turun deras di pelabuhan Kalimas malam itu. Siren polisi meraung memecah kesunyian. Lampu-lampu kendaraan menyorot bangunan tua yang kini terbakar perlahan. Asap hitam mengepul ke langit, bercampur dengan kabut laut yang tebal. Raka berdiri di luar garis polisi. Tubuhnya basah kuyup, pandangannya kosong menatap api yang melahap bangunan tempat ia baru saja berbicara dengan Surya. Hasan datang tergesa, mantel panjangnya basah. "Kau baik-baik saja, Raka?" Raka mengangguk lemah. "Dia ada di dalam." "Surya." Hasan memandang ke arah bangunan yang kini hampir rata dengan tanah. Tim pemadam belum menemukan jasad apapun. Hanya abu dan potongan logam. Raka menatapnya heran. "Maksudmu dia menghilang?" Hasan menghela napas panjang. Seperti yang dulu-dulu, tanda muncul, korban jatuh, lalu semua lenyap. Tak ada bukti, tak ada pelaku. Raka diam. Di dalam hatinya rasa bersalah dan penasaran saling bertabrakan. Ia merasa Surya masih hidup, entah di mana. Dan mungkin ia masih punya rencana yang belum selesai. Beberapa menit kemudian, seorang anggota polisi muda datang membawa sesuatu, potongan logam hitam dengan ukiran huruf S yang setengah meleleh. "Kami menemukannya di bawah tangga besi, Pak," lapornya. Hasan mengambil benda itu menatap lama. Tanda yang sama. "Tapi lihat ini." Ia menunjuk bagian bawah ukiran yang hampir hilang. Ada satu huruf kecil lain yang baru terlihat. Huruf MOSM. Raka memicingkan mata. "Bukan hanya S?" Hasan mengangguk. "Mungkin awal dari nama lain. Atau pepesan baru." Cat langit kembali menggelegar. Api mulai padam disiram air hujan. Tapi di tengah bara yang masih menyala, Raka melihat sesuatu. Bayangan seseorang berdiri di kejauhan, di atas kapal kargo tua yang terikat di dermaga. Hanya sebentar lalu menghilang di telan kabut. Tapi Raka yakin, itu Surya. Ia segera berlari ke arah kapal, namun ketika sampai tak ada siapapun di sana. Hanya sisa pijaran kecil di dek kapal, membentuk jejak seperti langkah kaki yang hangus. Hasan menyusul dari belakang. Dia tidak akan berhenti, Raka. Bukan sampai tujuannya tercapai. Raka menatap laut lepas yang gelap. "Kalau begitu aku juga tidak akan berhenti mencarinya." Hujan turun semakin deras. Ombak menghantam dermaga, menimbulkan suara seperti dentuman drum perang. Lampu-lampu pelabuhan mulai padam satu persatu, hanya menyisakan cahaya biru dari kapal patroli yang berayun di kejauhan. Dalam kegelapan itu, Raka menatap ke laut dan berbisik, "Surya, kalau kau masih di luar sana, tolong hentikan ini sebelum semuanya terlambat." Namun tak ada jawaban, hanya suara laut yang berdebur. Dan di antara ombak yang memukul tiang pelabuhan, sebuah potongan kayu terbawa arus ke pinggir dermaga. Di atasnya terukir samar tulisan terbakar, "Surabaya belum bersih." Raka menunduk meremas kayu itu dalam genggaman. Ya tahu, permainan belum berakhir. Api mungkin padam malam ini, tapi bara keadilan atau sesada, atau mungkin dendam, masih menyala di bawah permukaan kota. Dan di balik gelapnya hujan terakhir di Kalimas, satu hal menjadi jelas bagi Raka. Bayangan Surya bukan sekadar sosok. Ia adalah simbol dari luka kota yang belum sembuh. Dan luka itu tampaknya baru saja terbuka kembali. 3 hari berlalu sejak kebakaran di pelabuhan Kalimas. Namun suasana Surabaya belum tenang. Media lokal terus menyiarkan berita tentang bayangan pembawa keadilan yang kembali muncul. Polisi menutup kasus dengan status sementara. Pelaku belum teridentifikasi. Tapi bagi Raka semuanya baru saja dimulai. Pagi itu Raka berdiri di jembatan merah, menatap arus sungai yang deras. Di tangannya tergenggam potongan kayu bertuliskan, "Surabaya belum bersih." Kayu itu kini menjadi pengingat bahwa apapun yang terjadi di Kalimas belum benar-benar berakhir. Ia membuka ponselnya, melihat pesan dari nomor tak dikenal. Hanya ada satu kalimat di layar. "Jika kau ingin tahu siapa yang kotor, mulailah dari mereka yang kelihatan paling bersih."
Raka tertegun. Pesan itu seperti teka-teki tapi nadanya jelas. Ini datang dari seseorang yang tahu lebih banyak daripada siapapun. Ia segera menghubungi Hasan dan mereka sepakat bertemu di sebuah kedai kopi kecil di kawasan Tugu Pahlawan. Saat mereka bertemu, Hasan sudah membawa berkas baru. Wajahnya tampak tegang. Raka, aku menemukan sesuatu dari catatan lama. 20 tahun lalu sebelum keluarga Surya dibantai, ayahnya adalah saksi kunci dalam kasus penyelundupan besar di pelabuhan. Tapi kasus itu ditutup tanpa alasan jelas. Dan siapa yang menutupnya? Tanya Raka cepat. Hasan menarik napas panjang. Seorang pejabat tinggi kepolisian saat itu. Orang yang sekarang menjabat sebagai kepala keamanan kota. Raka menatapnya tak percaya. Kau yakin? Hasan mengangguk pelan. Semua jejak mengarah ke sana. Dan jika benar Surya tahu hal ini, maka target berikutnya bukan lagi preman jalanan. Keduanya saling berpandangan. Udara di kedai itu terasa menegang. Di luar, hujan rintik mulai turun lagi, seolah langit pun menyimpan rahasia yang sama. Raka membuka laptopnya, menampilkan peta Surabaya dengan tanda-tanda merah lokasi kejadian sebelumnya. Ia memperbesar satu titik di pusat kota. Gedung tua tempat rapat pejabat keamanan sering dilakukan. Jika dugaanku benar, Surya akan datang ke sini malam ini. Hasan menatap jam tangannya. Kalau begitu kita harus lebih cepat. Malam pun tiba. Surabaya kembali dibalut mendung. Gedung tua itu tampak sunyi dari luar, tapi lampu di lantai atas menyala terang. Beberapa penjaga berseragam berjaga di pintu masuk. Raka dan Hasan mengamati dari kejauhan, bersembunyi di balik mobil hitam. Terlalu banyak penjaga, bisik Hasan. Tapi Surya bukan orang biasa, jawab Raka. Dia tahu cara masuk tanpa terlihat. Tepat saat itu, suara ledakan kecil terdengar dari arah samping gedung. Asap putih mengepul, membuat para penjaga panik. Di tengah kekacauan itu, satu bayangan melintas cepat di antara kabut asap. Sosok berpakaian hitam dengan langkah ringan, seperti bayangan yang menari di antara cahaya lampu jalan. Dia di sana, seru Raka, berlari ke arah gedung. Hasan mengejar di belakangnya, namun mereka terlambat. Begitu sampai di dalam, mereka hanya menemukan ruangan besar yang kosong, dan di dindingnya terlukis simbol baru. Huruf S yang kini bersatu dengan huruf M, membentuk bentuk seperti api yang berputar. Hasan mendekat, menatap simbol itu dengan wajah tegang. Dia sudah berubah. Sekarang dia punya tujuan baru. Raka menatap tanda itu dengan dada berdebar. Dan huruf M, apa artinya? Tiba-tiba lampu padam. Dalam gelap terdengar suara langkah ringan di lantai atas, lalu suara pintu tertutup keras. Raka menyalakan senter, tapi yang tampak hanya lembaran kertas jatuh perlahan dari tangga. Ia memungutnya. Surat bertuliskan tangan. Untuk mereka yang pura-pura buta terhadap kejahatan, jangan salahkan api ketika ia menyinari segalanya. Hening. Hanya suara hujan yang menetes dari atap bocor. Raka menatap surat itu lama. Ia sadar permainan ini sudah bergeser dari sekadar balas dendam. Kini Surya sedang melawan sesuatu yang jauh lebih besar. Sistem yang selama ini menutupi kebenaran. Dan Surabaya, kota yang katanya tak pernah tidur, kini sedang menunggu. Entah keadilan atau kehancuran yang akan datang lebih dulu. Surabaya malam itu tampak hidup, tapi bukan dengan cahaya, melainkan dengan rasa takut yang tak terucapkan. Setiap lorong, setiap jalan, setiap sudut pasar, semuanya membicarakan hal yang sama, tentang tanda S dan M yang kini muncul di berbagai tempat. Tak hanya di lokasi kejahatan, tapi juga di dinding-dinding tua, di papan reklame yang rusak, bahkan di pintu markas keamanan kota. Simbol itu seakan menjadi pesan yang dikirim untuk semua orang. Aku masih di sini. Raka tak bisa tidur malam itu. Di meja kerjanya, ia menatap foto-foto dari kamera pengintai yang dikirim oleh salah satu rekannya di lapangan. Dalam rekaman terlihat sosok berpakaian hitam melintas cepat di jembatan Wonokromo, tepat sebelum sebuah mobil terbakar di bawahnya. Tak ada korban jiwa, hanya pesan yang sama tertulis di aspal. Yang bersih pun bisa kotor. Ia menatap layar laptop, mencoba menyusun potongan teka-teki. Huruf S untuk Surya, huruf M. Mungkin Maharani, nama ibunya. Raka memejamkan mata, lalu membuka catatan lama yang ia dapat dari Hasan. Di dalamnya tertulis daftar nama-nama pejabat dan pengusaha yang terlibat dalam kasus penyelundupan 20 tahun silam. Dan di urutan pertama tercatat nama Komisaris Besar Rendra Mahesa, Kepala Keamanan Kota, yang kini menjadi tokoh paling berpengaruh di Surabaya.
dia target berikutnya. Gumam Raka pelan, tiba-tiba ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal lagi. Keadilan kadang datang dengan cara yang kau benci. Di bawahnya terlampir foto gedung besar dengan papan nama, Kantor Keamanan Kota Surabaya. Raka langsung mengambil jaket dan keluar rumah. Jalanan basah sisa hujan. Lampu kota memantul di genangan air. Angin malam berhembus membawa aroma logam. Tanda badai mungkin akan datang lagi. Di depan gedung itu sejumlah penjaga bersenjata tampak gelisah. Ada kabar bahwa seseorang sudah mencoba menerobos masuk lewat atap. Raka melihat Hasan sudah lebih dulu di sana, berdiri bersama beberapa petugas. Dia di dalam, kata Hasan tanpa basa-basi. Kita harus segera naik. Keduanya berlari menaiki tangga darurat. Suara tembakan terdengar di lantai atas, diikuti bunyi kaca pecah. Ketika mereka tiba di puncak, pemandangan yang mereka lihat membuat napas Raka tercekat. Komisaris Rendra berlutut di tengah ruangan, dengan tangan terikat ke kursi. Di depannya berdiri sosok berpakaian hitam, memegang lentera kecil yang nyalanya bergetar. Surya. Wajahnya penuh keringat, tapi matanya dingin seperti malam tanpa bulan. Berapa banyak nyawa yang hilang karena kau tutupi kebenaran. Suara Surya berat, nyaris seperti bisikan angin. Rendra berteriak ketakutan. Aku hanya menjalankan perintah. Surya mengangkat lentera, cahayanya menyorot simbol lama di dinding. Foto-foto masa lalu, bukti-bukti korupsi semua terpampang jelas di sana. Perintah dari siapa? Dari mereka yang membeli keadilan dengan uang? Raka melangkah maju. Surya, hentikan! Ini bukan jalan keluar. Surya menoleh perlahan. Tatapan mereka bertemu. Kau tidak mengerti, Raka. Keadilan yang kau cari dalam kata-kata sudah lama mati dalam perbuatan. Suara petir menyambar keras di luar jendela. Lentera di tangan Surya goyah, cahayanya menari di dinding. Dua Peski dari salah satu penjaga menembak berlari ke arah Surya. Ia menggelak tapi lentera terjatuh dan pecah. Api kecil mulai merambat di lantai kayu tua. Surya, lepaskan dia! Teriak Raka. Surya menatap Raka dalam-dalam, lalu menunduk pelan ke arah Komisaris Rendra. Aku tidak butuh dia mati. Aku hanya butuh dia mengaku. Ia lalu menekan tombol kecil di pergelangan tangannya. Rekaman suara yang telah ia siapkan sebelumnya. Suara Rendra sendiri terdengar dari alat itu, mengakui bahwa ia menutupi kasus lama demi uang. Semua bukti, semua data, semua rekaman kini berpindah ke ponsel Raka melalui koneksi otomatis. Surya melangkah mundur ke arah jendela yang terbuka. Angin malam menerpa jaket hitamnya, membuat rambutnya berkibar. Sekarang tugasmu, Raka. Aku sudah menyalakan apinya. Kau yang harus memastikan kota ini tidak terbakar lagi. Raka berlari ke arahnya. Surya, jangan! Tapi Surya sudah melompat ke dalam kegelapan. Raka berlari ke tepi jendela, menatap ke bawah. Tak ada siapapun, hanya hujan yang jatuh deras, menghantam jalanan kota yang tak pernah tidur. Hasan mendekat, menepuk bahunya pelan. Dia bukan hilang, nah. Dia hanya kembali menjadi bayangan. Raka menatap ponsel di tangannya. Rekaman itu terus berputar. Suara pengakuan yang bisa mengguncang seluruh kota. Dan untuk pertama kalinya, Raka tahu apa arti sebenarnya dari huruf M di simbol itu. Maharani, nama seorang ibu. Sumber dari luka, sekaligus alasan semua api ini menyala. Di luar gedung sirene polisi meraung. Tapi bagi Raka, malam itu bukan tentang hukum. Malam itu tentang hati, tentang seseorang yang terluka terlalu dalam dan memilih membakar dunia agar orang lain tahu rasanya kehilangan. Baik, kami semati seluruh Surabaya seakan berhenti bernafas. Di layar televisi, radio, dan media daring, rekaman suara Komisaris Rendra tersebar luas. Suaranya jelas, penuh ketakutan, mengakui bahwa ia menerima uang suap untuk menutup kasus penyelundupan. 20 tahun lalu, kasus yang menewaskan keluarga kecil di Pelabuhan Kalimas. Keluarga itu adalah keluarga Surya. Raka menatap layar laptopnya dari ruang redaksi media tempat ia bekerja. Berita itu kini menjadi topik utama di seluruh negeri. Ia tahu, rekaman itu berasal dari Surya, dikirim lewat sistem otomatis yang sudah disiapkan sebelum pria itu melompat dari gedung malam sebelumnya. Suasana di kantor Henning, tak ada yang bersuara, hanya deru pendingin ruangan yang samar terdengar. Semua orang masih sulit percaya bahwa rahasia sebesar itu disimpan selama bertahun-tahun di balik wajah penegak keadilan. Hasan masuk ke ruangan, wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. Ia menatap layar itu dalam diam lalu berkata pelan,
kebenaran memang selalu menemukan jalan keluar. Meski harus melewati neraka lebih dulu, Raka tak menjawab. Ia hanya menatap peta kota di dinding. Di sana, titik-titik merah bekas lokasi kematian para preman masih terlihat. Tapi kini, semua tampak seperti pola besar. Lingkaran yang mengarah ke satu titik di tengah. Markas besar keamanan kota. Surya telah merencanakan semuanya sejak awal. Hasan menepuk bahunya. Dia tidak hanya membalas dendam, nak. Dia memaksa dunia melihat apa yang mereka abaikan. Raka menarik napas panjang. Tapi dia juga terbakar banyak hal di sepanjang jalan. Termasuk dirinya sendiri. Hasan mengangguk. Kadang orang seperti dia memang tak ditakdirkan untuk hidup di dunia yang tenang. Mereka hanya datang untuk menyalakan obor, lalu pergi. Sore menjelang. Langit Surabaya berubah oranye, seperti bara yang mulai padam. Raka duduk di depan komputer, menulis laporan terakhirnya. Jari-jarinya bergerak lambat, menulis dengan hati-hati, setiap kalimatnya terasa berat. Api yang membakar 30 nyawa bukan sekadar amarah. Itu adalah nyala yang menuntut mata kita untuk melihat lebih dalam. Tentang siapa yang benar-benar bersalah, dan siapa yang diam di saat kejahatan terjadi. Surya bukan pahlawan, tapi ia juga bukan sepenuhnya monster. Ia hanyalah cermin dari luka yang dibiarkan membusuk. Setelah mengetik kalimat terakhir, Raka menatap layar lama, lalu menutup laptopnya. Kita tahu perkembangan ini belum benar-benar berakhir. Karena setiap kota sebesar apapun selalu menyimpan satu luka yang tak pernah sembuh. Beberapa hari kemudian Raka berjalan menyusuri pelabuhan Kalimas yang kini sepi. Sisa bangunan yang terbakar sudah dibersihkan. Tapi aroma garam dan abu masih terasa di udara. Di sudut dermaga ia menemukan sesuatu yang tertancap di antara papan kayu. Pisau tua dengan gagang kayu yang hangus. Di sisi bilahnya, terukir samar tulisan tangan. Untuk kota yang kulindungi, meski tak pernah mencintaiku. Raka menggenggam benda itu pelan. Angin laut berhembus lembut, membawa suara ombak yang berdebur di bawahnya. Ia menatap ke cakrawala, di mana matahari perlahan tenggelam, meninggalkan semburat jingga di langit. Dalam hatinya Raka berbisik, "Kau sudah selesai, Surya, tapi apimu masih menyala di hati orang-orang yang mengerti." Dari kejauhan, suara kapal menyalakan mesin terdengar sayup. Burung-burung laut terbang rendah dan laut kembali tenang. Tapi di balik ketenangan itu, Surabaya kini berubah. Tidak sepenuhnya bersih, tapi setidaknya kota ini mulai bercermin. Dan di antara riak air pelabuhan yang berkilau tertimpa cahaya sore, pantulan huruf S dan M tampak samar di permukaan. Bukan sebagai ancaman, tapi sebagai pengingat bahwa keadilan, sebesar apapun harga yang harus dibayar, tak akan pernah benar-benar padam. Malam turun perlahan di atas pelabuhan Kalimas. Angin laut berhembus lembut membawa aroma garam dan suara gemerisik tali kapal yang bergesekan di tiang. Surabaya tampak lebih tenang malam itu. Tapi di balik ketenangan itu ada sesuatu yang terasa menggantung di udara. Raka kembali ke dermaga tempat ia menemukan pisau bertuliskan pesan misterius itu. Ia berdiri lama, memandangi permukaan air yang memantulkan cahaya lampu pelabuhan. Di kejauhan, terlihat bayangan seseorang berjalan pelan mendekat. Langkahnya teratur, suara sepatunya bergema di antara papan kayu yang lembab. Raka menoleh. Sosok itu ternyata Hasan. Wajahnya tampak lelah, tapi sorot matanya tenang. Ia membawa map coklat berisi dokumen lama, tampak usang dan nyaris hancur dimakan waktu. "Ini semua laporan kasus yang dulu disembunyikan," kata Hasan pelan. "Aku temukan di ruang arsip bawah tanah yang sudah lama ditutup." Surya tahu tempat itu, karena dulu dia bekerja di sana sebagai petugas logistik. Raka membuka map itu perlahan. Di dalamnya terdapat foto hitam putih, salinan berita lama, dan surat-surat yang tak pernah dikirim. Salah satunya bertuliskan tangan yang ia kenal dari catatan yang ditemukan di apartemen Surya. Tulisan itu berbunyi singkat, "Jika suatu hari aku tiada, pastikan dunia tahu kenapa aku pernah ada." Raka menatap surat itu lama. Di matanya terlihat campuran antara sedih dan kagum. Dia tak pernah benar-benar ingin membunuh, gumamnya lirih. Dia hanya ingin dunia mendengar. Bahkan jika caranya salah. Hasan menghela napas panjang. Ya, dan itulah bagian paling menyedihkan dari semua ini. Kadang orang yang mencoba memperbaiki sesuatu malah menjadi korban dari sistem yang mereka lawan. Mereka berdua terdiam. Hanya suara laut yang berbicara. Raka lalu mengeluarkan perekam kecil dari sakunya. Ia menyalakannya dan mendekatkan ke bibirnya. Catatan akhir. Nama Surya kini menjadi legenda di balik kasus misterius tewasnya 30 preman Surabaya. Tapi di balik semua itu,
Ada seorang manusia yang hanya ingin menuntut kebenaran. Bukan malaikat, bukan iblis, hanya manusia yang terluka. Hasan menatap laut. Kau akan menyiarkan ini? Raka mengangguk pelan. Aku akan, tapi bukan sebagai kisah kriminal. Ini akan jadi kisah tentang bagaimana luka masa lalu bisa menghancurkan atau menyembuhkan. Tergantung bagaimana kita menghadapinya. Hasan tersenyum samar. Kau lebih bijak dari yang kukira, nah. Surya pasti tenang melihatmu melanjutkan kisahnya. Angin laut kembali berhembus. Lampu-lampu pelabuhan bergetar di terpa angin, dan suara kapal yang berlabuh terdengar sayup di kejauhan. Tiba-tiba, dari arah gudang tua yang terbakar, terdengar suara gemerisik. Raka dan Hasan menoleh bersamaan. Di antara bayangan bangunan yang gosong, mereka melihat seberkas cahaya kecil berkelip, seperti pantulan api lilin. Raka melangkah pelan mendekat, namun saat tiba di depan gudang, cahaya itu lenyap begitu saja. Yang tersisa hanyalah papan kayu hangus dan debu hitam berterbangan. Hasan menepuk bahunya dari belakang. Biarkan saja. Mungkin itu caranya berpamitan. Raka menatap langit. Di atas sana bintang mulai bermunculan, dan di antara kegelapan malam, seolah ada satu cahaya yang paling terang memantul di atas air pelabuhan. Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan angin laut menyentuh wajahnya. Dalam keheningan malam itu ia merasa seolah mendengar suara Surya berbisik pelan di telinganya. Jaga Surabaya. Jangan biarkan luka ini terulang. Raka membuka mata. Tidak ada siapa-siapa. Hanya gemuruh laut dan langit yang diam. Tapi di hatinya pesan itu tertanam kuat. Ia tahu tugasnya belum selesai. Ia menatap kembali ke arah kota yang diterangi lampu-lampu jalan. Di sana, kehidupan terus berjalan. Dan kebenaran yang sempat terkubur kini mulai terungkap perlahan. Dan di tepi pelabuhan Kalimas yang kini sunyi, kisah Surya menjadi legenda yang dibisikkan pelan oleh angin laut. Legenda tentang seorang pria yang menantang gelap demi menyalakan kembali cahaya keadilan. 3 bulan telah berlalu sejak pengakuan besar Komisaris Rendra dan beredarnya kisah tentang Surya. Kota Surabaya tampak tenang di permukaan, tapi di balik segala hiruk-pikuknya, bayangan masa lalu masih berputar dalam diam. Raka kini dikenal sebagai jurnalis muda yang berani. Laporannya tentang misteri 30 preman Surabaya mengguncang negeri, menjadi pembicaraan di banyak media. Tapi meski namanya melambung, hatinya tetap berat. Ia tahu, di balik ketenaran itu ada kisah yang tak pernah bisa ia rayakan. Suatu pagi, ia menerima surat tak bertanda pengirim. Di amplop coklat itu hanya tertulis satu kalimat dengan tinta hitam. Kebenaran belum selesai. Raka menatapnya lama. Huruf-huruf itu ditulis dengan gaya yang mirip tulisan tangan Surya, tapi ia tahu itu mustahil. Surya sudah tiada. Namun naluri seorang jurnalis membuatnya tak bisa tinggal diam. Ia mulai menelusuri ulang lokasi-lokasi lama, dari gang-gang sempit di Tambak Sari, hingga gudang tua di Pelabuhan Kalimas yang kini dijaga ketat. Di setiap tempat ia menemukan sesuatu yang aneh, tanda-tanda kecil yang seolah meninggalkan pesan tersembunyi. Di tembok gudang ada simbol S kecil tergambar samar dengan cat merah. Di bawahnya tulisan nyaris pudar. Satu luka belum disembuhkan. Raka berjongkok menyentuh dinding itu dengan jemarinya. Hatinya bergetar. Ia tahu, ini bukan karya tangan Surya. Tapi seseorang meneruskan langkahnya. Sore harinya, ia bertemu dengan Hasan di sebuah warung kopi tua di daerah Krembangan. Warung itu sepi, hanya ada suara radio yang memutar lagu lawas. Hasan menatap surat di tangan Raka, lalu menghela napas panjang. Anak muda, dengarkan baik-baik, katanya perlahan. Surya memang sudah pergi, tapi gagasannya tidak. Ada banyak orang yang diam-diam terinspirasi olehnya. Orang-orang yang juga kehilangan, yang juga terluka oleh ketidakadilan. Dan kini mereka mulai bergerak. Raka tertegun. Kau maksud? Ada penerusnya. Hasan mengangguk. Bukan penerus untuk membalas, tapi untuk menuntut keadilan dengan cara yang lebih bersih. Mereka ingin membuka semua kasus lama yang dulu ditutup paksa. Tapi jika tidak hati-hati, mereka bisa jatuh ke jurang yang sama. Raka menatap keluar jendela, melihat bayangan langit sore yang perlahan berubah jingga. Jadi api itu belum padam? Benar, jawab Hasan. Tapi kali ini, api itu harus diarahkan untuk menerangi, bukan membakar. Malam itu, Raka berjalan pulang melewati jembatan di atas sungai Kalimas. Airnya memantulkan cahaya lampu kota seperti ribuan bintang yang bergetar di permukaan. Di sisi jembatan, ia melihat selembar kertas putih terselip di tiang besi. Ia menariknya pelan. Tulisan di sana hanya satu kalimat. Kau menulis kisahnya.
Kini tulislah akhir yang benar. Raka menggenggam kertas itu erat. Angin malam berhembus dingin, membuat ujung jaketnya berkibar. Ia menatap langit Surabaya yang luas, seolah berbicara pada seseorang yang tak terlihat. Baiklah Surya, jika ini memang belum berakhir, aku akan menulisnya sampai tuntas. Tapi bukan dengan darah, melainkan dengan kata-kata. Suara gemericik air di bawah jembatan terdengar lembut, seolah menyetujui ucapannya. Raka melangkah pergi, meninggalkan bayangan yang memanjang di belakangnya. Di ujung jembatan, lampu jalan bergetar tertiup angin, membentuk siluet samar di air. Bentuknya menyerupai huruf S, seakan menjadi tanda bahwa meski tubuh telah tiada, semangat Surya masih berputar di antara gelap dan terang kota Surabaya. Dan malam itu, di antara bisikan angin dan suara ombak kecil di bawah jembatan, api itu kembali menyala. Api yang tak membakar, tapi menerangi. Api yang tak memusnahkan, tapi mengingatkan. 2 tahun telah berlalu sejak nama Surya terakhir kali terdengar di berita. Surabaya kembali seperti sedia kala, ramai dan penuh cahaya. Seakan semua luka telah tertimbun waktu. Namun di balik gemerlap gedung dan riuh kendaraan, ada sesuatu yang masih berdenyut pelan, seperti detak jantung dari masa lalu. Raka kini bekerja sebagai redaktur di salah satu media nasional. Rambutnya sedikit lebih panjang, matanya sedikit lebih lelah. Tapi semangatnya tetap sama, menulis tentang kebenaran. Ia telah menerbitkan sebuah buku berjudul Api di Kalimas. Kisah nyata tentang misteri 30 preman yang tewas secara misterius dan perjuangan seorang pria bernama Surya. Buku itu bukan sekadar cerita, melainkan refleksi tentang luka dan keadilan. Suatu sore, setelah menghadiri diskusi di sebuah kampus, Raka berjalan sendirian di sepanjang jalan karet, tempat yang dulu terkenal dengan geng-geng jalanan. Kini kawasan itu berubah. Ada taman kecil, mural bertuliskan pesan damai, dan anak-anak bermain bola di pinggir jalan. Raka tersenyum. Surya, lihatlah, Surabaya mulai belajar. Saat ia melangkah ke arah taman, seorang pemuda menghampirinya. Wajahnya teduh, memakai jaket sederhana. Ia membawa buku Api di Kalimas yang sudah lusuh. Mas Raka, tanyanya sopan. Raka mengangguk. Ya benar. Ada yang bisa saya bantu? Pemuda itu menatapnya lama, lalu berkata dengan suara tenang. Saya dulu salah satu anak yang hidup di daerah pelabuhan. Waktu kecil, saya melihat kebakaran di Kalimas. Saya takut, tapi saya coba membaikkan buku Mas Raka, saya pengen. Saya ingin jadi jurnalis seperti Mas. Raka tertegun. Ia menatap pemuda itu dengan senyum kecil. Namamu siapa? Ardi, jawabnya singkat. Ardi, kata Raka pelan. Kalau begitu tugasmu bukan sekadar menulis, tapi menjaga agar api itu tetap hidup. Api yang membakar ketidakadilan bukan manusia. Ardi mengangguk mantap. Saya wikan ingat itu, mari kita berjabat tangan. Saat itu matahari mulai tenggelam, memantulkan cahaya jingga ke langit Surabaya. Di antara bayangan gedung dan cahaya senja, Raka merasa sesuatu mengalir lembut di dadanya. Bukan lagi duka, tapi kedamaian. Sore itu, sebelum beranjak pergi, Raka berjalan menuju pelabuhan Kalimas sekali lagi. Tempat itu kini telah direnovasi menjadi kawasan wisata sejarah. Bangunan-bangunan tua dipugar, lampu-lampu gantung berjejer di sepanjang dermaga, dan di tengah area berdiri sebuah patung perunggu sederhana berbentuk obor menyala. Di bawah patung itu tertulis ukiran, untuk mereka yang berani melawan gelap dengan cahaya. Raka berdiri lama di depan patung itu. Di dalam hatinya dia berbisik, akhirnya, Surya, kota ini mengingatmu bukan sebagai pembalas dendam, tapi sebagai penanda bahwa keadilan bisa lahir dari luka. Angin laut bertiup pelan, menyentuh wajahnya. Ombak berdebur lembut di bawah dermaga, membawa aroma asin yang familiar. Raka menatap langit yang perlahan berubah gelap. Di antara awan, bintang pertama muncul, berkilau di atas air yang tenang. Ia tersenyum. Api itu tak pernah padam, ucapnya lirih. Ia hanya berpindah tempat dari tanganmu ke hati kami. Raka lalu melangkah menjauh meninggalkan pelabuhan yang kini terang benderang. Di belakangnya, obor perunggu itu memantulkan cahaya lembut, seolah menyala untuk selamanya. Surabaya malam itu terlihat damai. Jalan-jalan yang dulu kelam kini bercahaya. Dan di antara angin laut yang berhembus, seolah ada suara samar yang berbisik. Suara yang pernah membakar kota ini dengan semangat yang tak tergoyahkan. Selama ada yang berani berkata benar, aku tidak pernah benar-benar pergi. Raka berhenti sejenak menoleh ke arah pelabuhan. Senyumnya tenang, matanya berkilau oleh pantulan lampu. Ia tahu kisah Surya telah selesai. Tapi warisannya akan hidup selama keadilan masih diperjuangkan.
Malam menelan kota perlahan, tapi di setiap sudutnya, api kecil tetap menyala. Bukan api yang membakar, melainkan api yang menerangi. Dan itulah akhir dari legenda misterius 30 preman Surabaya. Kisah tentang luka, kebenaran, dan seorang pria yang mengubah gelap menjadi cahaya.